Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali mari kita memulai ibadah hari ini, Sabtu 2 April 2022. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nas ini adalah nasihat Rasul Petrus kepada para penatua untuk mengingatkan akan tugas penggembalaan jemaat Tuhan. Bagaimanakah seharusnya seorang penggembala di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya? Membicarakan tugas penggembalaan itu berarti adalah soal kepemimpinan. Dengan gamblang Rasul Petrus mengingatkan para gembala dan pemimpin, dalam hal ini para pemimpin gereja, harus waspada terhadap dua godaan dosa yang berbahaya. Yang pertama, keinginan akan uang. Janganlah seorang gembala atau seorang pemimpin sebagai hamba Tuhan semata-mata mencari kekayaan atau memperkaya diri. Sikap demikian akan menjadi korban dari keinginan melakukan dosa keserakahan, kompromi, dan pencurian. Demi memperoleh uang, mereka mengurangi bahkan mengabaikan tuntutan firman Allah, menghilangkan standar yang benar dan prinsip kerajaan Allah. Godaan dosa yang kedua yaitu keinginan untuk berkuasa. Mereka yang haus kekuasaan akan menguasai orang yang mereka layani dengan menyalahgunakan wewenang mereka sendiri. Sebaliknya, seorang gembala harus memimpin jemaatnya dengan menjadi teladan dalam pengabdian kepada Kristus, pelayanan yang rendah hati, ketabahan dalam kebenaran, ketekunan dalam doa, dan kasih akan firman Allah. Berkaca dari firman Tuhan hari ini, kita juga diingatkan, tentu bukan hanya kepada para gembala, pendeta, para pekerja gereja, sejatinya kepada semua pemimpin di semua lembaga dan institusi, baik pemerintah dan swasta, badan organisasi, bahwa prinsip kepemimpinan yang disebut oleh Rasul Petrus berlaku dan wajib dijalankan oleh semuanya, bahkan juga kepada penggembala di dalam keluarga atau rumah tangga. Melalui penggembalaan atau kepemimpinan yang disebutkan firman Tuhan hari ini, kita mengharapkan kualitas hidup jemaat dan tentunya masyarakat yang berkarakter mendapatkan kebahagiaan, damai, dan sejahtera. Apalagi di tengah tekanan sosial yang tidak bersahabat terhadap kehidupan bersama, terhadap kehidupan bergereja, tentu kepemimpinan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Ada satu istilah dalam bahasa Jawa menjelaskan maksud dari kepemimpinan itu, yaitu dengan kata diuongke, dimanusiakan. Artinya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan jemaat dan dalam arti yang lebih luas kehidupan masyarakat adalah nilai yang paling tinggi yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.
Janganlah main perintah saja, melainkan jadilah teladan. Kepemimpinan tanpa kekerasan sebaliknya harus menjadi teladan dan mampu memberikan inspirasi. Menjadi pemimpin pada zaman yang sulit ini, kita memiliki beban yang tidak mudah. Dibutuhkan figur pemimpin yang mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan jemaat, kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Pemimpin jemaat masa kini menghadapi tantangan yang berbeda. Namun, jika kita dengan rendah hati berserah kepada Tuhan, maka Dia akan menguatkan dan melengkapi kita untuk melayani umat-Nya. Kepemimpinan yang menghormati kemanusiaan akan menjadikan kita sangat berharga di hadapan umat, bahkan akan melebihi dari kekayaan, uang, dan materi. Pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang kaya dalam kasih dan kesetiaan. Karenanya, saudaraku, mari melayani sesama dengan tulus dan rendah hati, supaya berkat Tuhan yang telah kita terima tidak sia-sia. Ketika saudara saat ini mendapatkan kesempatan yang berharga untuk memimpin, mari seperti kata firman Tuhan, baiklah dengan kerelaan tanpa memaksa, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Bila Tuhan memakai kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam semua tugas dan kewajiban kami, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat, kepemimpinan yang dapat diteladani oleh banyak orang, sehingga mendapatkan damai sukacita di dalam kehendak Tuhan. Bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, tetapi sebagai pengabdian diri atas karya pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.